Medusa, salah satu tokoh legenda yang paling menyeramkan. Siapapun yang melihatnya akan dikutuk menjadi batu. Semua orang membencinya, dan semua orang ingin membunuhnya. Tapi tentu aja setiap antagonis punya cerita mereka sendiri. Orang yang paling jahat di dunia nih bisa jadi adalah orang yang dulunya amat sangat menderita. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Medusa paling dikenal karena memiliki rambut ular dan kemampuannya yang bisa mengubah siapapun yang dilihatnya menjadi batu. Medusa sebenarnya lahir dari pasangan dewa laut kuno bernama Perseus dan juga Ceto. Meski lahir dari pasangan dewa dan dewi laut nih, Medusa itu malah terlahir sebagai seorang manusia biasa, tepatnya manusia yang sangat cantik. Medusa juga memiliki dua saudara perempuan yang bernama Steno dan Uriel. Berbeda dengan Medusa, kedua saudaranya ini merupakan seorang Gorgon, di mana Gorgon itu adalah makhluk setengah wanita dan setengah ular. Ya, anehnya cuma Medusa aja yang terlahir sebagai manusia. Semenjak kecil, Medusa merupakan sosok yang sangat setia dan loyal terhadap Dewi Athena. Dewi Athena ini adalah dewi perang dan kebijaksanaan dalam mitologi Yunani. Saat bermain peran dengan kedua saudaranya sewaktu kecil nih, bahkan si Medusa itu selalu ingin menjadi Dewi Athena. Sedangkan dua saudaranya yang lain berperan sebagai penjahatnya. Selain bermain bersama kedua saudaranya, Medusa juga sering kali bermain bersama dengan sahabat laki-lakinya yang bernama Iphicles. Waktu demi waktu berlalu, Medusa tumbuh dewasa sebagai wanita yang sangat cantik jelita. Kecantikannya membuat para kaum laki-laki terpesona. Dan bukan manusia aja, para dewa juga ikut terpesona. Suatu ketika, Iphicles, sahabat kecil Medusa, jatuh hati nih kepada Medusa karena terpana oleh pesonanya. Iphicles pun menyatakan cintanya kepada Medusa. Yang sebenarnya, Medusa juga sangat mencintai Iphicles. Namun, Medusa tidak bisa membiarkan dirinya terjerat dalam godaan cinta karena impiannya itu untuk menjadi seorang pendeta Athena, di mana pendeta Athena itu harus suci. Beberapa waktu kemudian, ketika Medusa mencapai usia yang layak nih, ia mulai mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pendeta Athena. Dalam masa persiapan ini, Medusa diajarkan untuk bertingkah laku yang mencerminkan Dewi Athena. Ia juga diajari untuk selalu menjaga kesuciannya, karena Dewi Athena selalu menjunjung tinggi kesucian yang mutlak. Seperti yang diketahui, Athena itu adalah salah satu dewi yang dikenal tidak punya pasangan. Menjadi seorang pendeta Athena berarti menjadi seorang perawan seumur hidupnya. Ia tidak boleh menikah, apalagi berurusan dengan dewa Eros maupun Dewi Aphrodite. Tahu kan, dewa dan dewi itu sangat lekat dengan cinta dan nafsu. Tak lama kemudian, Medusa pun menjadi seorang pendeta. Ia menjadi pendeta yang sangat taat. Banyak yang bilang ia terlalu sempurna untuk menjadi pendeta. Ya gimana enggak sih, setiap ritual yang diadakan oleh si Medusa ini disambut hangat dan bahagia oleh masyarakat Athena. Masyarakat Athena ini sangat mengagumi kecantikan dan keanggunan Medusa. Kecantikannya seakan menyihir para masyarakat untuk selalu datang ke ritual yang dipimpinnya. Jadi bisa dibilang masyarakat itu datang ke kuil Athena untuk melihat Medusa, bukannya fokus memuja Athena. Sang Dewi Athena yang berada di Gunung Olympus pun marah melihat masyarakat Athena berpaling darinya. Ya bukannya beribadah, masyarakat Athena justru lebih memilih menghadiri ritual yang diadakan Medusa untuk melihat Medusanya. Meskipun begitu, Dewi Athena ini masih menahan dirinya. Dia nggak mau menghukum orang-orang yang berpaling darinya. Karena ya Medusa hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai seorang pendeta. Medusa tuh nggak ada salah apa-apa sebenarnya. Malahan Medusa itu melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Cuma salahnya ya dia terlalu cantik. Melihat Medusa yang begitu dipuja di seluruh negeri, Dewa Poseidon pun mengambil ini sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi penguasa kota Athena. Lah maksudnya gimana? Jadi Dewa Poseidon ini adalah dewa penguasa lautan. Nah Poseidon itu sama Athena punya sejarah yang buruk. Mereka itu saling membenci. Dulu sebelum kota Athena diberi nama Athena, kota tersebut menjadi rebutan antara Athena dan Poseidon. Mereka rebutan untuk memiliki hak atas kota tersebut. Nah saat itu Poseidon kalah nih dan Athena yang menang. Makanya kota itu menjadi bisa dibilang pusat pemujaan Dewi Athena. Dewa Poseidon nih nggak terima dengan kekalahannya dulu dengan Dewi Athena. Makanya sekarang ia berencana untuk balas dendam. Ia berencana untuk merusak reputasi Athena dan para pendetanya. Caranya adalah dengan menggoda Medusa serta mengambil kesuciannya. Ini karena Medusa itu adalah pendeta yang paling menonjol di antara yang lain. Jadi dengan merusak Medusa berarti itu juga merusak Athena. Namun pada awalnya nih Poseidon gak berhasil merayu Medusa karena Medusa ini pendiriannya teguh banget sebagai pendeta. Dia gak mempan godaan apapun.
Meskipun ya sebenarnya Medusa terpesona juga dengan kegagahan Poseidon. Cuma Medusa tetap sadar diri dan menahan diri. Ia tetap memilih untuk setia kepada Dewi Athena dan berpegang teguh terhadap janjinya sebagai pendeta. Saat itu Poseidon gak langsung nyerah nih, ia tetap memaksa Medusa agar mau dengannya. Bahkan Poseidon ini sampai melakukan hal tidak senonoh kepada Medusa. Saat Medusa sedang berada di pinggir pantai, Poseidon langsung mengambil kesempatan dengan memerkosa Medusa secara keji. Saat itu Medusa tetap berusaha untuk kabur. Akhirnya dia sempat punya kesempatan dan memukul Poseidon. Setelah itu dia segera kabur untuk menyelamatkan dirinya. Ia bergegas pergi menjauh menuju kuil Athena untuk meminta perlindungan, di mana kuil Athena itu adalah satu-satunya tempat teraman menurut Medusa. Poseidon juga langsung mengejar Medusa lagi. Cuma pas lagi ngejar Medusa nih, Poseidon ini dihadang sama Iphicles, yaitu sahabat kecilnya Medusa tadi. Iphicles berusaha melindungi Medusa, meskipun tahu ya yang dihadapinya ini adalah salah satu dewa terkuat. Sementara Iphicles ini cuma setengah manusia. Tapi Iphicles ini tetap tegar, dia tetap ingin melindungi orang yang dia kasihi. Cuma ya balik lagi, Poseidon ini dengan gampangnya dapat menyingkirkan Iphicles, kayak tinggal gitu doang. Akhirnya Poseidon pun berhasil menangkap Medusa yang sedang berdoa meminta perlindungan di dalam kuil. Setelah menangkap Medusa, Poseidon memerkosa Medusa di dalam kuil Athena tersebut. Ya, Poseidon telah sukses menghina kuil Athena dan menghina Medusa. Setelah keberhasilannya ini, Poseidon langsung pergi gitu aja. Keberhasilan Poseidon dalam menodai pendeta yang paling dicintai oleh masyarakat Athena membuatnya sangat puas. Dendam kesumat yang udah Poseidon pendam bertahun-tahun lamanya nih akhirnya terbayar lunas. Sementara Medusa yang gak bisa berbuat apa-apa merasa sangat malu terhadap dirinya sendiri dan malu terhadap Dewi Athena. Saat itu Dewi Athena segera mendatanginya. Medusa menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sang dewi. Namun bukannya merasa iba dengan Medusa nih, Dewi Athena justru memarahi Medusa dan menganggap bahwa ini terjadi karena kesalahan Medusa sendiri. Medusa dianggap salah karena dia terlalu menonjolkan parasnya yang cantik dan menawan itu, sehingga para laki-laki tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dewi Athena juga menganggap ketidaksucian Medusa ini telah menodai kuilnya yang sangat suci. Karena kemarahannya ini, Athena pun menghukum Medusa. Medusa yang cantik jelita itu dikutuk menjadi seorang monster Gorgon yang berparas buruk dan menakutkan. Rambutnya yang dulu sangat indah menawan berubah menjadi puluhan ular. Siapapun yang nantinya menatap Medusa, maka tubuhnya akan berubah menjadi batu. Iphicles yang masih sangat khawatir dengan keadaan Medusa akhirnya bergegas mencari Medusa. Saat itu, ia menemukan Medusa yang sedang terduduk menangis di hadapan kuil Athena. Medusa yang sangat malu terhadap penampilannya menunduk saat berada di hadapan Iphicles. Iphicles pun terkejut melihat Medusa yang berubah drastis. Namun belum sempat berkata-kata apapun nih, ia langsung berubah menjadi batu. Ya, itu karena Iphicles ini melihat Medusa. Sementara Medusa yang gak bisa berbuat apa-apa nih sama Iphicles malah makin menangis. Dia menangis tersungguk-sungguk di hadapannya yang udah membatu. Ia gak punya kekuatan atau kemampuan apapun untuk mengubah sahabatnya kembali menjadi manusia. Medusa yang pasrah akan hidupnya memutuskan untuk kembali ke kota. Dan di sana tambah parah. Bukannya disambut dengan hangat nih, ia justru ditakuti karena penampilannya yang sangat menyeramkan. Semua yang menemuinya bergegas menjauh darinya. Masyarakat Athena juga semakin takut karena kehadiran Medusa ini membuat banyak orang berubah menjadi batu. Medusa benar-benar kehilangan segala hal yang ia miliki. Ia kehilangan hidupnya, kecantikannya, bahkan profesinya sebagai seorang pendeta. Sekarang gak akan ada lagi yang menatapnya dengan wajah terpesona. Gak ada lagi yang akan memuji penampilannya. Sekarang semua yang menatapnya bakal menjadi batu. Keresahan masyarakat akan kehadiran Medusa ini membuat banyak orang kerap memburunya. Medusa sekarang dianggap monster dan sebuah ancaman. Sadar akan hal tersebut, Medusa pun berlari menjauh dari kota dan mencari tempat di mana ia bisa menyelamatkan dirinya. Seketika Medusa menemukan sebuah kuil yang telah hancur dan gak berpenghuni. Di sana Medusa akhirnya memutuskan untuk merawat kuil tersebut dan beribadah di dalamnya. Ya, dia tetap beribadah dan memuja Dewi Athena. Loyalitasnya terhadap Dewi Athena tidak pudar terlepas dari keadaannya dan apa yang telah dilakukan oleh sang dewi. Medusa pun menghabiskan hidupnya di dalam kegelapan. Ia sangat kesepian, namun ia juga gak bisa membiarkan orang-orang di sekitarnya menjadi batu hanya karena ingin menatapnya. Dan gak butuh waktu lama, Medusa pun menjadi objek perburuan. Semua orang berusaha untuk membunuhnya. Salah satunya yang berusaha membunuhnya adalah penguasa pulau Seripos yang bernama Raja Polydectes.
Ia men-challenge Perseus untuk membunuh Medusa dan membawakan kepalanya. Perseus ini sendiri adalah pahlawan pertama dalam mitologi Yunani. Dan dia adalah pahlawan yang hebat karena telah berhasil mengalahkan berbagai macam monster. Perseus pun memulai pencariannya untuk menemukan Medusa. Dan oh ya, Perseus ini adalah anak dari dewa Zeus. Sebagai anak sang dewa, Perseus mendapatkan beberapa benda yang dapat digunakan untuk membantunya membunuh Medusa. Termasuk salah satunya adalah sebuah perisai. Tanpa perisai ini, Perseus nggak akan mampu memenggal kepala Medusa. Perisai itu dipoles agar dapat memantulkan cahaya. Jadi Perseus ini menggunakannya sebagai cermin untuk menyelinap ke belakang Medusa tanpa perlu menatap matanya. Perseus itu cuma perlu melihat pantulan Medusa yang ada di perisainya. Segera setelah dia menemui Medusa, dia segera mendekatinya. Kemudian dia memenggal kepalanya dan memasukkan kepalanya itu ke dalam tasnya untuk dibawa kembali ke sang raja. Dan ya, begitulah akhirnya Medusa meninggal dengan cara yang sangat kejam. Masih ingat kan di awal Medusa itu diperkosa sama Poseidon? Nah ternyata Medusa itu hamil. Saat kepalanya ditebas nih, badannya Medusa kan ditinggal gitu aja. Nah dari lehernya Medusa lahirlah 2 anak kembar laki-laki. Yang nggak bisa dibilang kembar juga sih, karena satunya itu wujudnya kayak manusia, sementara satunya lagi itu yang lahir adalah Pegasus. Jadi asal mula Pegasus itu ya dari sini. Sementara banyak orang meyakini bahwa perisai yang membantu Perseus itu adalah perisai yang diberikan oleh Dewi Athena. Jadi Dewi Athena ini membantu Perseus untuk membunuh Medusa. Namun ada juga yang menganggap bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Medusa dari tubuh buruk rupanya. Dewi Athena pun mengagung-agungkan sosok Medusa dengan menaruh kepala Gorgon Medusa itu di tamengnya sendiri. Itu adalah sebuah penggambaran tentang sesosok pendeta yang berloyalitas tinggi, di mana diabadikan di dekat Dewi Athena yang sangat ia cintai sebagai sebuah perisai. Gimana menurut kalian tentang versi ini? Komen di bawah ya, dan ceritakan juga versi lain yang kalian ketahui. Bye-bye!